Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Sejahtera di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat serta simpatisan dalam mengikuti ibadah keluarga pada hari Rabu, minggu ketiga sesudah Epifania. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini pembacaan Alkitabnya terambil dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami merasakan kasih sayang Tuhan kepada kami semua sampai saat ini, mengaruniakan kami kesehatan di tengah-tengah situasi yang masih pandemik ini, memberikan kami kecukupan dari segala keperluan-keperluan hidup kami. Bahkan terlebih daripada itu, Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama pada sore hari ini. Sebentar ini kami akan membaca kesaksian Alkitab yang ada pada kami. Mari Tuhan, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami dengarkan, kami boleh mengerti dengan baik dan benar, dan menjadikan firman Tuhan atau kehendak Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami, yang kami berlakukan di dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atas bacaan ini, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu,
Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, kata Tuhan, mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Rasul Petrus dalam pengajarannya kepada seorang perwira yang bernama Kornelius dan keluarganya di daerah Kaisarea, bacaan dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat. Ia bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah wafat dan bangkit kepada perwira yang bernama Kornelius itu. Dan menurut Petrus, Yesus dari Nazaret itu mengalami pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Itu yang ditegaskan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Nah, perkataan Petrus bahwa Yesus berkeliling dan berbuat baik hanya mau mempertegas maksud dan cita-cita Yesus di dalam Injil Lukas. Ia berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Yesus juga mengutus para murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan para murid sebisa mungkin menghindari daerah kaum kafir dan kota-kota di daerah Samaria. Nah, perkataan Yesus ini diikuti dengan sempurna oleh para muridnya. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu dilakukan dengan sempurnanya oleh para murid. Nah, bacaan kita pada sore hari ini, ketika Yesus bersama murid-muridnya keluar dan memasuki kota dan desa untuk menghadirkan kerajaan Allah, kita barusan mendengar kisah perjalanan Yesus dengan meninggalkan Galilea. Dan sekarang dia menuju daerah Tirus serta Sidon. Nah, Bapak Ibu, daerah Tirus dan Sidon itu secara geografis, Yesus dan para muridnya melakukan perjalanan dari Galilea ke Tirus itu, dan Sidon itu sejauh 86,58 km atau sekitar 53,8 mile. Nah, daerah ini dihitung sebagai daerah di luar komunitas Yahudi. Namun, Yesus mau mengubah pola pikir lama dan egoistis bangsanya, bahwa daerah di luar komunitas Yahudi pun memiliki hak hidup yang sama. Hak untuk mendapat keselamatan dari Yesus yang satu dan yang sama itu. Oleh karena itu Yesus sendiri mau menunjukkan kasih dan kuasanya bagi semua manusia. Dialah anak Allah yang mengasihi dan menyelamatkan semua orang. Nah, di daerah Tirus dan Sidon dalam pembacaan kita hari ini,
Yesus berjumpa dengan seorang wanita Kanaan yang anak perempuannya sangat menderita karena kerasukan setan. Wanita itu dengan sangat memohon kerelaan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Namun Yesus seolah-olah tidak mendengarnya. Bahkan para rasul berpikir untuk meminta Yesus supaya mengusir wanita Kanaan itu karena mengganggu perjalanan mereka. Tentu saja Yesus mempertimbangkan dengan matang tindakan apa yang harus dilakukannya di tanah asing ini. Ia lalu membuat perbandingan antara roti sebagai makanan anak-anak manusia dan anjing, si hewan kotor. Simbol orang asing atau orang kafir dalam pandangan orang masa itu. Dan Yesus berkata dengan bahasa yang merupakan satu puisi barangkali. Yesus berkatanya begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seperti yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-26 dalam pembacaan kita itu. Tapi kemudian dijawab oleh wanita itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayatnya yang ke-27. Melihat jawaban wanita itu, Yesus kemudian menyapa dia. Iman wanita itu besar, sehingga ia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Iman wanita itu bisa menyembuhkan anaknya. Dan perikop ini memberi kepada kita nilai-nilai Injil yang sangat bagus. Pertama, dari pihak Yesus, ia datang untuk menyelamatkan semua orang. Dan Rasul Paulus benar ketika berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu dan sama itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan oleh karena itu, lewat bacaan kita ini, mari kita merenungkan. Pertama, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, seperti Tuhan Yesus sendiri. Bacaan kita, wanita Kanaan itu memiliki iman yang besar. Imannya dipuji oleh Tuhan Yesus, dan imannya itu menyembuhkan anaknya yang sakit. Oleh karena itu, apakah kita sebagai orang yang dibaptis serta mengakui diri Kristen juga memiliki iman yang besar seperti itu? Seperti wanita Kanaan ini. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh dalam iman. Seperti yang disaksikan oleh wanita Kanaan ini. Dia begitu antusiasnya mengikuti Yesus, walaupun mungkin resikonya dia ditentang, tapi dia tetap iman yang diwujudkan oleh kesungguhan usaha yang dilakukan oleh wanita ini. Yang ketiga, saudara-saudara, para murid Yesus kelihatannya pasif
dan merasa bahwa kehadiran wanita Kanaan itu mengganggu perjalanan mereka. Mungkin banyak di antara kita yang bermental seperti para murid, yang berpikir bahwa keselamatan adalah status quo bagi kehidupan kita. Kita sudah dibaptis dan sudah cukup. Ternyata belum cukup. Kita harus percaya, mengimani Tuhan Yesus itu di dalam kita menjalani kehidupan yang nyata. Di tengah-tengah segala pergumulan kita, di tengah-tengah segala tantangan kita, di tengah-tengah segala godaan kita, mungkin juga di tengah-tengah segala penderitaan yang kita hadapi. Kita harus percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa percaya saja belum cukup. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan itu, dia atasi dengan mengikuti Yesus terus, sekalipun akhirnya murid-muridnya juga mau menolak wanita Kanaan itu. Disinilah ujian untuk mengikuti Tuhan. Ada tantangan, tetapi wanita itu tetap maju dan mengikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Marilah kita mengimani apa yang diimani oleh wanita Kanaan itu, yang dipuji oleh Yesus. Walaupun Yesus hanya mengatakan, "Aku datang untuk orang-orang yang memerlukan keselamatan." Dan ini berlaku atas wanita itu yang mau mempercaya kepada Yesus. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam menggumuli kehidupan sehari-hari yang di dalamnya penuh tantangan, penuh pergumulan, penuh persoalan. Disitulah iman kita terus diuji. Percaya tidak cukup, mengimani Yesus. Itulah yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami bersyukur karena dalam ibadah keluarga sore hari ini kami boleh belajar dari seorang perempuan Kanaan, di mana akhirnya oleh imannya dia menyelamatkan anak perempuan yang kerasukan setan. Yesus berjalan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang mengutus untuk menawarkan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Artinya mengajarkan kepada kita semua bahwa keselamatan itu juga menjadi hak semua orang. Oleh karena itu, ajar kami ya Tuhan untuk tidak menjadi seperti murid-murid Yesus
yang melihat wanita Kanaan itu hanya sebagai pengganggu perjalanan pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Bapa di dalam surga, ajar kami supaya kehadiran kami sebagai murid Tuhan tidak menjadi batu sandungan untuk orang-orang mengenal kasih Tuhan. Apalagi kami tidak menjadi sesama bagi mereka lewat kehadiran kami sebagai pengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran-Mu melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk beriman seperti wanita Kanaan ini. Tantangan untuk menjumpai Yesus itu tidak menutupnya untuk terus berusaha menemukan dan menjumpai Yesus. Iman yang diperlihatkan oleh wanita Kanaan ini adalah iman yang mengalahkan segala tantangan-tantangan yang dihadapi. Oleh karenanya juga Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak kalah terhadap segala tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi. Tidak menjadi menyerah dan putus asa terhadap situasi kehidupan yang sepertinya tidak kami harapkan. Tapi kami terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, asalkan kami tetap teguh dan beriman kepada-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua pergumulan jemaat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus berlangsung ini. Biarlah kami tetap mau menggunakan kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, termasuk di dalamnya apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan melihat semua ini dan memberikan kami anugerah berkat dalam kami membutuhkan segala keperluan-keperluan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat kami yang sedang menghadapi sakit penyakit, baik itu mungkin karena terkena pandemik COVID-19 ataupun menderita penyakit lainnya. Biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap mengupayakan hal-hal yang dapat menyembuhkan kami dari segala macam penyakit. Baik itu obat-obatan yang kami konsumsi, pemeriksaan dokter atau medis untuk menangani sakit kami, maupun makanan, istirahat yang menjadi bagian dalam proses penyembuhan kami dari sakit ini. Biarlah Tuhan berkenan menjamah itu semua sehingga mendatangkan pemulihan kembali kesehatan kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk sehat. Biarlah kami terus menjaga
kesehatan tubuh kami dengan memperhatikan pola hidup yang baik, memperhatikan asupan makanan yang akan mendatangkan bagi kami kesehatan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami di dalam upayanya untuk memberikan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun melalui tahap-tahap yang harus dilalui karena begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan untuk semua masyarakat menerima vaksin. Dengan segala keterbatasan pemerintah, biarlah upaya-upaya untuk mengatasi, untuk memberi vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan mau mengupayakan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat secara luas. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik ini, ekonomi mungkin agak terganggu. Tapi biarlah ya Tuhan, kami terus mau mengupayakan untuk menstabilkan ekonomi masyarakat luas dengan pemerintah mengupayakan kestabilan harga. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, karena banyak bencana terjadi di negeri kami ini. Tuhan, kami mau datang, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang menderita karena mengalami bencana. Penderitaan mereka ini, biarlah Tuhan juga mau melibatkan orang-orang yang mengupayakan untuk melindungi masyarakat dari penderitaan-penderitaan. Ada upaya-upaya bantuan-bantuan dari semua orang untuk mengatasi penderitaan. Biarlah diterima dengan baik, dikelola secara baik dan tepat oleh orang-orang yang mengupayakan kesejahteraan bagi mereka yang mengalami penderitaan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasihi, baik itu karena bencana sehingga meninggal. Biarlah Tuhan mau menghibur keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasihi telah dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengar semua pergumulan kehidupan kami, juga pergumulan negeri ini dan juga bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, terimalah doa kami melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah rumah tangga kita pada sore hari ini. Dengarkanlah pesan pengutusan. Ingatlah, gereja dan semua pelayan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan? Mari kita berdiri untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 418. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya.